Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Antara umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa amalan haji dan umrah. Tetapi haji yang diinginkan di sini bukan sembarang haji, namun haji yang mabrur. Seperti apa haji yang mabrur itu? Ada 4 kriterianya. Kita bersyukur kalau tahun ini kita diberikan kesempatan untuk berhaji. Kalau belum, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah berikan kesempatan. Maka kita harus tahu kriteria haji mabrur. Kalau ada keluarga kita yang insya Allah berangkat haji tahun ini, atau bahkan sudah berangkat, sampaikan kepada mereka. Mau haji mabrur, penuhi 4 kriteria ini. Yang pertama adalah dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dilakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan melakukannya hanya karena Allah, serta menjauhi perusak ikhlas. Apa perusak ikhlas? Syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, riya. Syirik besar jemaah sekalian merusak keikhlasan, bahkan merusak seluruh amal ibadah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Tapi subhanallah, masih ada orang pergi jemaah haji berbuat syirik. Contohnya mau berangkat, pecahkan kelapa apa ya, atau kendaraannya disiram air kelapa, atau air apa itu, pesawatnya atau mobilnya. Ini syirik. Ada pula yang masih bawa jimat. Bahkan ada yang punya niat menggunting kiswah Ka'bah untuk dijadikan jimat. Ada yang begitu kan? Ada yang seperti itu, ketangkap, akhirnya nggak bisa pulang. Tangkap polisi, masuk penjara. Nggak tahu sudah dibebaskan atau belum. Ini syirik jemaah sekalian. Begitu pula riya, syirik kecil. Riya ini merusak amal ibadah kita. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Contohnya orang yang riya ketika pergi haji, pingin dipanggil Pak Haji, pingin dipanggil Bu Haji. Hati-hati. Kenapa nggak sekalian aja Pak Umroh, Pak Sholat? Ini termasuk riya. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita pergi haji nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Kalau ada dalam hati kita kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ingin dipuji orang, ingin dikatakan orang soleh, orang baik, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, haji mabrur itu adalah haji yang mencontoh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau telah perintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Maka disinilah pentingnya belajar dan mencari pembimbing yang mengajarkan manasik haji sesuai petunjuk Nabi SAW. Bukan asal itu yang paling mudah mereka lakukan, padahal enggak sesuai petunjuk Nabi SAW. Walaupun petunjuk Nabi SAW tidak sulit, hanya saja orang mau memudah-mudahkan. Dan jemaah sekalian, kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, itu bisa sampai pada tingkatan tidak sah apabila rukun haji atau syarat-syarat haji tidak terpenuhi. Contohnya tidak wukuf di Arafah, atau wukufnya nggak sampai masuk di area Arafah karena malas. Banyak orang pembimbingnya bilang sudah di sini aja lah, padahal belum masuk di area Arafah, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Jadi hati-hati, cari pembimbing. Dan jangan bergantung kepada pembimbing. Kalau kebetulan kita mendapatkan pembimbing yang
tidak berusaha meneladani Nabi SAW, jangan bergantung kepada mereka. Makanya kita belajar biar kita bisa amalkan sendiri sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, walaupun pembimbing kita tidak membimbing mengikuti petunjuk beliau. Karena ini ketentuan dalam beramal. Walaupun niat kita ikhlas, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, amalan kita akan tertolak. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa selama perjalanan melakukan haji. Walaupun namanya kita manusia, tidak mungkin lepas dari dosa, tapi kita harus usaha. Usahanya adalah menjauhi dosa itu. Dan kalau kita terjerumus di dalamnya, hendaklah segera kita tobat. Kalau kita masih saja melakukan dosa-dosa selama perjalanan haji, maka haji kita tidak mabrur. Dan Allah mengingatkan khusus jamaah sekalian, adab dalam perjalanan haji di surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Jadi jangan diganti bulan-bulannya. Ada orang yang tidak belajar ilmu agama, mengklaim dia ahli ilmu Islam liberal. Dia katakan supaya enggak desak-desakan jamaah haji, rubah saja waktunya. Subhanallah. Ini bahaya kalau agama diserahkan kepada mereka yang berfatwa. Haji itu kata Allah, sudah Allah tentukan waktu-waktunya dimaklumi. Maka siapa yang melakukan haji di waktu-waktu tersebut, fala rafathah, janganlah dia melakukan kekejian, mengucapkan kata-kata kotor atau perbuatan yang keji. Wala fusuqa, jangan pula dia melakukan kefasikan. Kefasikan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Wala jidala fil hajj, dan jangan pula dia berbantah-bantahan, bertengkar ketika melakukan haji. Jamaah sekalian, ini penting sekali. Karena kita akan berjumpa dengan manusia yang sangat banyak dari berbagai belahan dunia dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Kadang dia melakukan sesuatu dia anggap biasa, kita anggap kasar. Padahal bagi dia biasa saja. Maka di situ kita harus sabar. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di musim-musim haji itu adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, membantu orang. Karena tidak sedikit jemaah sekalian, orang yang pergi haji itu bekalnya minim, seadanya. Kalau antum perhatikan, orang yang pergi haji itu jemaah haji Indonesia termasuk yang paling enak. Dan ini juga atas bantuan pemerintah kita mau mengkoordinir orang sebanyak itu. Ada jamaah-jamaah dari negara lain, entah mereka tidak daftar ke pemerintahnya atau memang pemerintahnya tidak mengkoordinir haji. Itu subhanallah, luar biasa keadaan mereka di masa haji. Cuman tenda seadanya, mau buang hajat harus pergi jauh, makan juga ngurus sendiri. Tapi jamaah kita ini luar biasa. Walaupun kadang asramanya agak jauh, tapi nyaman, makan terurus dan lain-lain. Maka ini kesempatan untuk banyak membantu orang, banyak membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Dan itu sangat banyak jamaah haji yang perbekalannya sangat minim. Iya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata para ulama, haji yang mabrur itu adalah yang memberikan pengaruh kepada orang yang mengamalkannya, dirinya menjadi lebih baik setelah berhaji. Jadi terlihat dalam kehidupannya. Mungkin yang tadinya sholat masih suka terlambat, sholatnya sudah tepat waktu. Yang tadinya suka berkata-kata menyakiti hati orang, maka dia sudah mulai jaga lisannya. Dan seterusnya jemaah sekalian. Dirinya menjadi lebih baik. Inilah 4 kriteria haji mabrur. Dakwah semampumu.